Siap. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bertemu kembali di acara pelatihan VCT Basnam Grup 11D. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Santi yang nanti akan mempresentasikan materi yang cukup menarik untuk pembelajaran animasi ya, ada animasinya nih. Ini Bu Santi mencoba membuat satu pembelajaran menggunakan aplikasi yang mungkin bagi kita masih belum tahu ya. Ini menarik. Di sini soalnya ada animasinya nih. Nah, terima kasih juga Pak Yus nanti akan bertugas sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Bu Nurhayati, Bu Diana sebagai instruktur yang berkenan hadir di acara ini. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Mustajab. Selamat siang juga para tamu undangan, panelis, juga buat instruktur kita yang baik hati dan tidak sombong ya, selalu hadir, eksis. Terima kasih bimbingannya juga. Mantap, kalau kita bilang mah top Marco top gitu ya. Baik, semoga pada sesi kali ini sangat bermanfaat, juga ada di dalam kelancaran baik sinyal ataupun peralatan kita semua. Pada sesi kali ini yang akan memaparkan adalah Ibu Santi, lengkapnya adalah Ibu Santi Nurmalasari, SPD. Beliau adalah salah seorang guru SMP Negeri 7 Sumedang. Alhamdulillah, dengan tema Wani Gaya tapi Teloba Gaya, insya Allah akan lebih bermanfaat dengan paparannya Ibu Santi Nurmalasari. Baik, adapun susunan acara kali ini adalah pertama paparan, kemudian jawab, yang ketiga adalah closing statement dari presenter. Baik, untuk Ibu Santi, saya persilahkan untuk memulai paparan. Mangga, Bu. Mangga. Terima kasih kepada Pak Yus sebagai moderator dan Bapak Mustajab yang sudah menyediakan roomnya, sehingga insya Allah sharing materi kali ini mudah-mudahan bisa berlancar dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, saya pada kesempatan kali ini akan sharing mengenai salah satu video animasi. Ini sebentar Bapak Ibu, saya coba share dulu. Saya sudah ini gitu ya Pak. Pak Mustajab boleh dibantu, saya mau share screen, tapi di sini tombol share screen-nya menghilang di layar saya. Ya Bu, sudah Bu. Ya, sudah. Baik. Saya akan share tentang video animasi ini. Ya, saya akan share tentang bagaimana cara membuat video animasi menggunakan aplikasi online Xpli. Nah, ya, saya sendiri, Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya share di sini bukan berarti saya paling bisa. Saya berpikir untuk memberikan sharing materi apa untuk yang kedua ini supaya lebih menarik gitu untuk Bapak dan Ibu dan untuk siswa kita ke depannya.
menyampaikan ke siswa. Kemarin saya mendapat sharing dari teman gitu di WhatsApp, Bu, bagaimana kalau ini gitu, saya punya materi ini, wah, Expli. Saya itu hari kemarin kemarin siang coba membuat, melihat tutorial sederhana gitu. Oh, dengan Expli, dan hasilnya alhamdulillah ya Bapak Ibu, menurut saya menarik dan nanti akan berguna untuk kita semua. Ini XP itu apa? XP adalah sebuah aplikasi video animasi berbasis webcore animation yang harus dijalankan secara online. Mungkin Bapak dan Ibu dulu pernah mengenal yang namanya VideoScribe ya. Nah, perbedaan antara XP dan VideoScribe itu apa? Nah, kalau XP adalah aplikasi online sehingga tidak perlu diinstal. Aplikasi cukup hanya registrasi dengan memasukkan email, sama seperti layaknya kita menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah belajar membuat poster, membuat layar dan lain-lain menggunakan Canva, kan kita tidak usah download gitu kan, aplikasinya cukup online saja. Nah, itu XP juga seperti itu. Kalau VideoScribe hanya online di awal saja untuk install aplikasi lalu registrasi. Ya, ini di sini saya akan menunjukkan di sini di PowerPoint yang saya share. Di sini ada tutorialnya, kemudian ada contoh XP yang sudah saya buat. Nah, hanya seperti ini saja mungkin Bapak dan Ibu, ini sharing PPT-nya, karena nanti Bapak dan Ibu sudah saya berikan tautan, kalau misalkan nanti saya share PPT-nya, sudah tautan ke YouTube-nya sudah ada. Bapak dan Ibu, saya berikan di sini contoh, contoh memberikan tugas menggunakan XP. Oke, semoga jelas ya Bapak Ibu layarnya. Itu salah satu contoh yang saya baru membuat kemarin gitu Bapak Ibu, untuk explain ini kegunaannya untuk apa sih selain ya. Yang salah satunya adalah untuk memberikan tugas. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk promosi sekolah, atau misalkan menyampaikan pelajaran dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bagi yang baru pertama kali gitu akan membuat video animation ini dengan aplikasi XP, saya juga sudah menyediakan video tutorialnya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya Bapak dan Ibu, atau misalkan apabila video tutorialnya terlalu cepat, nanti Bapak dan Ibu boleh saya share link videonya ya. Ya, play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing mengenai aplikasi video animasi yang bernama XP. XP adalah aplikasi video animasi berbasis webcore animation yang harus dijalankan secara online.
hal pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam Chrome atau pencarian internet, kemudian kita ketikkan www.xpli.com. Oke, kita masuk ke sini. Kemudian kita klik create your first video. Selanjutnya, di sini sudah disediakan, sebenarnya ini kita diberikan 14 hari gitu ya untuk gratisan. Nah, di sini saya kalau misalkan akan memasukkan ke Xpli ini, kita bisa sign up with Facebook atau dengan Google atau dengan Office 365. Ataupun Bapak dan Ibu bisa menggunakan email. Nah, ini karena di sini free-nya 14 hari gitu ya. Kita bisa menggunakan email yang berbeda-beda mungkin di sini untuk menyiasatinya. Nah, di sini ada full name, email, password, silahkan diisi. Kemudian untuk keperluan apa? Kalau kita guru sebagai guru di sini, kemudian kita isi di sini, kita buat create my account. Gitu ya Ibu Bapak. Tapi karena saya sudah mempunyai, saya tadi sign up menggunakan Google. Oke, kita tunggu. Nah, setelah sign up menggunakan Google, nah kita diingatkan di sini mengenai berapa lama lagi kita boleh menggunakan aplikasi Xpli ini. Tapi ya tadi tidak masalah ya Bapak Ibu, kita bisa abaikan. Kemudian kita buat new video. Oke. Kita tunggu loadingnya. Ya. Kita disediakan semacam sheet kosong. Di sini kita bisa memasukkan gambar, musik, tulisan, kemudian teks untuk nanti bisa berbicara seperti itu. Dan kemudian ada backgroundnya juga, mau dipilih backgroundnya seperti apa dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, untuk saya akan membuat video yang sederhana saja. Contohnya ketika kita akan memberikan tugas kepada siswa, karena sekarang sedang belajar di rumah. Kita pertama akan memasukkan gambar yang kita masukkan, misalkan kita akan mencari tentang school ya. Oke, kita cari gambar tentang school, kemudian kita cari gambar yang sesuai dengan harapan kita yang mana. Misal yang ini. Kita masukkan gambar ini, kita tunggu loading dulu, kemudian kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Kemudian misalkan kita akan memasukkan teks, di sini kita akan masukkan teks. Oke. Kita akan masukkan teks. Nah, ini hurufnya juga bisa kita sesuaikan. Misalkan kita akan menggunakan aleo, kabin, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya mau menggunakan yang ini. Kita ketikkan Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Kita akan ketikkan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun besaran hurufnya kita bisa sesuaikan juga mau berapa, tergantung kita mau menyesuaikannya. Oke. Kemudian jika sudah, kita bisa taruh si tulisan ini ke bagian yang kita inginkan ya, Bapak dan Ibu. Kita inginkan Assalamualaikum katanya ada di mana. Misalkan saya ingin ada di sini. Oke. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa tambahkan musik sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin menambahkan misalkan ini ya, musik ini ke dalam sheet yang saya buat. Yang harus saya lakukan adalah memasukkan ini ke sheet ini. Oke. Kemudian kita akan mencoba dulu ya apa yang terjadi di sini. Nah, begitu ya. Apabila ini dirasa terlalu cepat, Bapak dan Ibu bisa mengklik gambar di sini, bisa mengklik ya.
Di sini pewaktuannya. Nah, di sini apakah nanti mau seperti apa menggambar ini, mau di fullkan gambar ini berapa detik. Di sini gambar ini akan munculnya apakah 3 detik, 4 detik, itu tergantung kita. Kemudian misalkan ini yang kedua, kita klik assalamualaikum ini, misal mau seberapa, di sini ada 3 detik, misalkan kita mau ubah menjadi 4 detik, misalkan gitu ya, bisa langsung enter, kita 4 detik. Apakah ini di sini muncul kata-kata assalamualaikumnya, apa penulisannya, drawingnya itu mau 2 detik ataukah mau kita fullkan sampai 4 detik, gitu kan, bisa kita lihat di sini ya. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di sini apakah mau seperti apa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, misalkan kita akan memberikan dilanjutkan, di sini ada tanda plus. Kita mau melanjutkan, kita mau memasukkan apa lagi setelah ini? Misalkan kita akan memasukkan teks lagi. Misalkan kita akan memasukkan teks lagi. Kita misalkan akan memasukkan teks kecil. Kita pilih yang ini. Misalkan kita akan ketikkan apa kabar? Oke. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat saja ya. Misal seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kita misalkan akan menyimpan ini di mana? Ini tergantung kita lagi mau disimpan di mana. Kalau misalkan Ibu Bapak dan Ibu mau menyimpan di sini di papan ini, silahkan. Kemudian kita juga tadi bisa mengatur lamanya karena ini kan lebih panjang teksnya, tidak mungkin 3 detik, kita misalkan tambahkan jadi 7 detik, kita misalkan 7 detik. Kemudian kita lihat lagi di sini 7 detik ini apakah ini mau 1 sekon, 2 sekon gitu, cara mengetiknya menggambarnya kita tambahkan menjadi misalkan 5 sekon untuk penggambarannya. Kita bisa coba-coba lagi dari awal, kita play lagi begitu ya Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Baik. Itu Bapak dan Ibu yang keluar. Kemudian di sini Bapak dan Ibu juga apabila musiknya terlalu kencang gitu, terasa terlalu kencang, kita bisa kurangi volume musiknya dan berguna ketika kita mau menggunakan voice di sini. Tapi di sini kelemahannya saya belum mendapatkan di sini bahasanya. Ini masih bahasa Prancis dan lain-lain, kita belum mendapatkan bahasa Indonesia ya, pengantar bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita memasukkan teks di sini, ini tidak akan pronunciation-nya gitu ya, pengucapannya itu tidak akan sesuai. Jadi apa kabar anak-anak seperti itu, jadi tidak enak. Jadi saya tidak memasukkan text to speech-nya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba kalau misalkan mau memasukkan background-nya mau seperti apa, mau flat, apakah gradient atau linear, itu terserah Bapak dan Ibu, tapi saya di sini akan polos saja ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah membereskan ini proyeknya, oh ya, selain gambar-gambar yang ada di sini yang bisa Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu juga bisa mengupload ya gambar yang dari komputer Bapak dan Ibu. Silahkan diupload, kemudian akan muncul di sini sama seperti tadi prosesnya. Kemudian setelah beres Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu boleh save, ini tombol save, kemudian boleh juga diekspor supaya nanti beres ya Bapak dan Ibu. Oke, saya tidak akan membereskan ini sampai tuntas Bapak dan Ibu, tadi penjelasan singkatnya seperti itu saja. Kita coba diekspor dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, kita diekspor ini, kita akan pilih kualitasnya mau seperti apa. Kemudian kita bisa kasih judul di sini, misalkan uji coba ya. Misalkan kita kasih judul uji coba, kemudian apakah ini untuk publik ataukah tidak untuk tidak ada di list. Kemudian di sini bisa di privat. Kemudian video formatnya bisa high, bisa web, bisa mobile. Nanti saya pilih one web saja, kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik export. Oke. Setelah diekspor, kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Lagi-lagi ini ada pemberitahuan. Harusnya di-upgrade dan ini berbayar mungkin ya Bapak dan Ibu. Saya juga belum mencoba, baru mencoba hari.
Setelah loadingnya beres, akan ada tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Kita bisa langsung download. Baik, ya kita langsung download ya Bapak dan Ibu. Di sini kita lihat ada beberapa menit waktu untuk mendownload. Kita tunggu sejenak. Oke. Di sini kita sudah lihat, di sini sudah beres pendownloadan. Kita bisa cek, dibuka di sini saja agar tidak terkendala signal, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih video yang dihasilkannya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian tadi video ini yang sudah disimpan ini nanti Bapak dan Ibu bisa upload ke YouTube, kemudian diberikan kepada murid-murid Bapak dan Ibu untuk memberikan tugasnya. Adapun video lengkapnya nanti akan saya share ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu sharing dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Itu ada beberapa lagi mungkin yang belum saya bahas. Kalau misalkan tadi itu untuk pemula ya, beginner. Kalau misalkan untuk advance seperti apa, nanti mengeset timingnya itu sudah ada tombol yang lainnya lagi itu untuk yang advance. Kemudian untuk tadi kan hanya muncul efeknya itu hanya ditulis, digambar dan lain sebagainya. Sebenarnya di sana juga masih ada efek. Misalkan ada efek kayak di PowerPoint gitu, ada efek terbang gitu ya, bergeser dan lain sebagainya. Itu bisa dikreasikan sesuai dengan kreasi kita. Nah, saya juga belum merasa bisa expert ya Bapak dan Ibu, karena tadi sesuai dipaparkan di awal, saya juga baru mencobanya hari kemarin dan alhamdulillah bisa membuat gitu hasil walaupun belum sempurna. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa lebih baik dari saya dan bisa berkreasi lebih bagus lagi gitu, bermanfaat untuk kita dan anak didik kita semuanya. Mungkin begitu Bapak Ius pemaparan dari saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain gitu boleh dihubungi dengan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali Ibu Santi paparan sama materinya. Webcore menyediakan beberapa aplikasi yang memang terus-terusan ya bisa kita manfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran yang memang kita butuhkan kalau kemarin kita mendengar adanya kreatif adanya AP, mungkin saya juga tertarik dengan AVE, tapi pakai V ya, AVE, itu AVE, audio visual edukasi gitu. Oke, kita kita sahkan sekarang Bu Santi dengan Pak Mus ya, bahwa kita sekarang juga mengibarkan AVE untuk pembelajaran edukasi kepada anak-anak kita supaya lebih maksimal. Karena dengan adanya audio visual ini itu akan meningkatkan keseimbangan antara otak kanan otak kiri. Itu sudah ada analisa dari para ahli. Baik, Bapak Ibu yang hebat, selamat datang. Kita ucapan kepada Pak Fikri Bahtiar sebagai PJ kita, selamat bergabung, kebanggaan bagi kita. Untuk lebih jauhnya nanti kita suruh sambutan ya Bu ya untuk semuanya. Oke, baik, ada pertanyaan nih dari Pak Usep. Ibu menanyakan tentang luar biasa tayangannya Bu. Bu sangat menarik. Yang ingin ditanyakan adalah apakah bisa gambarnya kita set sendiri seperti contoh gambar Bu gurunya gitu. Silakan Bu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Usep pertanyaannya. Maksudnya yang saya tangkap ini gambarnya bisa kita set sendiri. Maksudnya kita set sendiri itu misalkan bisa upload gambar dari komputer sendiri atau bagaimana ya Pak Usep ya?
Kalau misalkan ini yang saya jawab, kalau kita gambar sendiri, misalkan kita menggambar, kemudian kita fotonya kita simpan di fotonya kita simpan di komputer kita, kemudian nanti di komputer kita upload ke situ, nanti bisa Pak. Jadi itu gambar yang kita set sendiri itu bisa muncul di situ. Yang tadi saya contohkan, ketika saya mengupload foto saya sendiri gitu, foto saya sendiri kan bisa itu nanti seperti digambar. Nah kalau misalkan Bapak menggambar objek sendiri di buku gambar, mungkin tekniknya Bapak foto, kemudian Bapak uploadkan ke komputer, dari komputer nanti Bapak upload lagi ke Xpli. Seperti itu mungkin Pak. Ya Pak Aus. Iya Bu. Pak Yus. Silakan Pak Usep, mau menambah. Ya, terima kasih Bu. Jadi maksudnya gini Bu, ini kalau yang dimaksud mungkin barusan dibahas background ya Bu ya? Iya. Maksudnya background. Tapi kalau yang saya maksud gambar seperti tadi ibu gurunya yang duduk, jadi seolah-olah kita menggambar seperti itu. Memang itu pasti bergerak gitu ya, gambar yang hidup kira-kira. Bukan gambar background image. Kalau image kan mungkin sudah naik. Saya pikirnya begitu apa? Ada semacam membuat gambar kartun secara berurutan gitu. Tapi itu kartun kita gitu, bukan yang disediakan oleh aplikasi. Itu barangkali mungkin yang maksudnya yang saya tanya. Bagaimana Pak Yus, tertangkap? Sebentar Pak Usep. Jadi kalau misalnya, kalau kita misalkan menggambar sendiri begitu Pak. Mana Bu Santi? Ya, barusan Pak Usep saya kurang pahamnya bagaimana kalau misalkan kita bikin kartunnya sendiri gitu. Kalau di Xpli ini ya kita bisa memilih Pak. Jadi kayak tadi ibu gurunya sedang duduk atau nanti ibu gurunya berjalan, ya mungkin bisa nanti kalau misalkan Bapak mengekspresikan gitu ya, berkreasi sendiri bisa nanti kayak efek jalan, misalkan kayak efek burung asalnya diam, kemudian dikasih suara misalkan cicit, terus kemudian terbang burungnya, itu bisa Pak. Ada di situ tambahan gitu, tombol tambahan untuk efeknya. Jadi maksudnya yang sudah disediakan gitu ya? Maksudnya sudah disediakan, tinggal diberi animasi ya? Iya, yang sudah disediakan diberi animasi. Soalnya tapi kalau misalkan, iya Pak. Ya maksudnya kalau kita menggambar sendiri, misalkan ya urutan-urutannya gambar sendiri soal gambar kita, kemudian itu jadi sepertinya seolah backgroundnya juga yang seperti gambar ibu-ibu itu kita buat sendiri gitu. Itu mungkin kayaknya nggak mungkin ya, kalau di AI-nya nggak mungkin ya. Kalau menurut saya belum mencoba sih Pak, tapi sudah terpikirkan. Jadi kalau misalkan Bapak mau menggambar sendiri, tadi seperti yang saya jelaskan, Bapak gambar sendiri di buku gambar, kemudian Bapak foto dengan HP, setelah itu Bapak uploadkan ke komputer Bapak, gambar yang Bapak buat tadi. Kemudian dari komputer itu kan Bapak bisa ambil ke Xpli kan, nanti kan di sana itu seperti sedang digambar sendiri gitu ya, dan dengan background yang Bapak juga gitu. Kalau ini juga saya belum mencoba, tapi memang setelah melihat dari panduan-panduannya bisa seperti itu. Begitu, mudah-mudahan Bapak ya nanti kita belajar bersama Pak Usep. Terima kasih Bu, terima kasih, itu saya coba. Mohon. Oke, ya maaf. Ya, baik, terima kasih Pak Usep atas dan tanggapannya juga. Sepertinya itu sudah disediakan ya template-nya sama itu. Ada lagi dari Pak Andri Raharja yang menanyakan bahwa template gambarnya hanya yang tersedia di sana saja atau ada menu upload gambar. Begitu Bu Santi, sepertinya agak nyambung dengan yang Pak Usep yang tadi. Iya, tadi sudah agak nyambung ya Pak Andri. Tadi sudah saya tunjukkan di sana seperti Canva juga. Kalau Pak Andri ya sudah di sini gitu ya bermain dengan Canva. Jadi ada yang template yang sudah disediakan, ada juga menu untuk upload gambar. Tadi di videonya saya sudah tunjukkan apabila kita mau upload gambar, salah satu contohnya di tadi video awal yang saya tunjukkan itu kan ada foto gambar saya. Kan tidak mungkin foto gambar saya sudah ada di template gitu ya. Pasti saya upload dari komputer saya. Nah, itu jadi sudah ada ya tombol untuk upload gambar di sana.
Baik, iya itu mungkin Bapak dan Ibu. Nah, iya. Iya, Pak Mustajab, saya sudah melihat pertanyaan-pertanyaan, tapi menunggu dari arahan dari moderator. Ya, Bu Santi. Iya. Oh, ini ada yang Ibu Santi, Pak Yus. ada pertanyaan lagi dari Pak Asep. Mhm. Halo. Iya, halo. Video scribe. Iya betul. Ini maaf ada di audio. Dari Pak Asep ada pertanyaan. Tadi perbedaan sama scribe-nya apa, Ibu? Iya. Antara XSplit sama Baik. Jadi terima kasih Bapak Asep pertanyaannya. Jadi bedanya antara aplikasi XP ini dengan video scribe ini, nah perbedaannya hanya di online dan tidak online-nya saja Pak. Kalau XP ini full online, ya full online seperti jadi kita tidak usah mendownload aplikasi ini ke dalam komputer, cukup menggunakan email atau tadi saya menggunakan tautan Google yang sudah saya miliki atau dengan Facebook. Nah, kalau video scribes kita kan online di awal untuk mendownload dulu aplikasinya, baru nanti bisa dijalankan secara offline. Itu mungkin Pak Asep ya perbedaan antara XPLI dengan video scribe. Oke, Pak Asep, barangkali ada tanggapan silakan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu Santi dari videonya bisa kirim ke WA atau tab-nya berbentuk apa? Mungkin extension apakah MP4 apakah dari Ibu Sri. Oh iya. Videonya bisa dikirim ke WA, bisa dikirim ke WA. Videonya bisa dikirim ke WA, save-nya dalam bentuk apa? Jadi saya sebentar ya Bapak Ibu, saya lihat di sini. Kebetulan saya sendiri belum melihat. Nah ini video yang sudah saya save. Ini mungkin bisa bentuknya ini dalam, sebentar ya, kita lihat propertiesnya. Di sini MP4, ya tipenya MP4 ya Bapak Ibu. Nah jadi videonya ini sudah saya share juga ke rekan-rekan saya di pelatihan di sini. Sudah bisa di-share ke WA, bisa. Kemudian kenapa saya sharekan ke YouTube, supaya link ketika saya mau share ke siswa atau ke siapapun, jadi lebih mudah gitu ketika mau dilihat di YouTube. Kalau misalkan langsung di-share ke WA juga bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam bentuknya bentuk MP4. Kemudian di sini ada juga pertanyaan yang langsung Bapak ke saya. Ya. Artinya bisa tidak merekam suara. Mungkin seperti ada beberapa aplikasi lain mungkin ada merekam suara pribadi. Kalau di sini kebetulan karena mohon maaf baru kemarin saya belajarnya, setelah saya cari-cari itu ada tambahan suaranya, hanya yang tadi saya jelaskan di video. Tambahan suaranya itu kita ketikkan, kita mau ngomong apa, misalkan apa kabar anak-anak yang itu, kemudian nanti kita pilih suara siapa yang muncul di sana. Misalkan yang kemarin saya coba menggunakan bahasa Inggris, saya memilih suaranya Kimberly gitu karena suara perempuan. Tapi ternyata yang muncul ya seperti itu, tidak pengucapannya tidak seperti orang Indonesia, jadi aneh. Jadi saya tidak menggunakan itu, hanya video saja. Jadi apa kabar anak-anak dan lain-lain, tapi menggunakan bahasa Inggris, logat bahasa Inggris, jadi tidak kurang bagus ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak menggunakan itu. Untuk rekam suara sendiri, saya belum melihat tombolnya di sana. Kemudian saya cari-cari juga di YouTube, memang tidak ada di aplikasi XP gitu. Mungkin belum ya, nanti bisa ditambahkan mungkin oleh pengembang. Ya, baik. Pak Yus. Itu Bu jawabannya. Iya. Iya.
Itu barangkali Ibu Sri ya jawabannya. Kemudian bagi partisipan Bapak Ibu untuk mengisi dulu presensi karena sudah disiapkan oleh Bapak Mus, mangga silakan mengisi. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan untuk ditampilkan di chat saja. Baik Ibu, sebelum ada pertanyaan lagi, saya mau bertanya. Aplikasi ini bisa di HP Bu, di Android? Nah, itu ya Pak ya, pertanyaan yang saya juga belum mencobanya sendiri untuk di Android, karena ini ketika saya searching di internet gitu ya, di Google, saya baru melihat langsung di online di PC ya Pak ya, di laptop atau di komputer. Belum saya searching, belum saya coba di Play Store, tapi kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu agar kita terjawab ya apa ada atau tidak. Nah, kalau misalkan sekarang saya buka ini HP saya di Play Store, ketika saya ketikkan Xpli belum ada Bapak Ibu. Mungkin karena aplikasi baru ya Bapak Ibu, jadi belum naik ke Play Store gitu. Jadi masih menggunakan PC begitu Pak Yus. Oke, iya Bu, baik, terima kasih. Baik, walaupun ini 14 hari ya Bu ya, saya kira bisa dimanfaatkan oleh kita untuk membuat. Tapi itu ada watermarknya nggak Bu? Ada tandanya gitu kalau kita bikin? Iya, itu ada watermark. Ya Pak, tadi seperti yang saya tunjukkan di video yang awal itu, mungkin nanti kita ulang sekali lagi karena cuma 1 menit ya, mungkin ada beberapa partisipan yang baru gabung, kita tunjukkan videonya seperti apa gitu ya. Termasuk di sini ada yang di FreePad, di sini pertanyaannya adakah contoh katanya yang videonya yang sudah ada, nanti kita bisa tampilkan kembali mungkin ya Bapak. Jadi watermarknya itu tetap ada, di sana ada tulisan Xpli. Saya juga biasanya setiap menggunakan aplikasi gitu ya, saya berusaha mencari cracknya gitu ya supaya si watermarknya ini hilang. Salah satu contohnya misalkan ketika saya menggunakan Filmora, kemudian menggunakan ya beberapa aplikasi foto dan lain-lain, saya coba untuk menghilangkan watermarknya. Kemudian ya karena ini baru saya mencobanya, jadi belum sampai ke sana Pak, belum sampai saya mencari menghilangkan watermarknya, dan sejauh ini belum mengganggu insya Allah karena tulisannya kecil sekali di pojok gitu, jadi tidak mengganggu sampai ke layar. Berbeda dengan KineMaster mungkin ya, itu yang sangat mengganggu di atas ya, itu KineMaster itu sangat mengganggu. Kalau Xpli ini kecil di pojok bawah, jadi tidak terlalu mengganggu. Ya, di sini tadi iya, terima kasih Pak Yus. Pak Yus, mohon maaf, di sini ada walaupun tadi mungkin di situ harusnya diketik pertanyaan ke everyone ya. Mungkin ada yang langsung masuk ke saya, katanya bisakah ditampilkan kembali gitu ya. Masuk tidak ke Bapak di situ? Nggak ada. Iya, mohon maaf. Ibu Bapak partisipan, silakan langsung aja Bu, langsung aja. Iya. Baik, saya share ya Bapak Ibu. Ini merupakan proyek perdana saya, kemarin langsung membuat, dan tentu saja Bapak dan Ibu lebih bisa gitu ya dari saya, lebih bagus berkreasinya, tapi saya akan tampilkan sebagai contoh saja. Bu. Nah, ini ya Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu. Baik. Ya, itu mungkin contohnya gitu ya yang sudah saya buat, berhasil saya buat. Iya. Bapak dan Ibu juga nanti tadi bisa menggunakannya untuk promosi sekolah, atau misalkan ya menyampaikan mata pelajaran gitu ya, pelajaran-pelajaran apa di sana. Cuma mungkin kita menggunakannya jangan terlalu panjang juga untuk penjelasannya Bapak dan Ibu. Saya rasa ini akan sangat menarik sekali untuk anak-anak misalkan TK, SD, SMP itu sangat menarik. Kalau untuk SMA mungkin nanti bisa untuk hanya untuk pemberian tugas saja mungkin ya. Kalau misalkan menonton seperti ini mereka sudah berbeda gitu ya passionnya antara anak SD, SMP atau SMA. Itu mungkin Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ibu Santi juga Bapak Ibu guru partisipan yang sudah mempertanyakan semua. Mohon maaf ini saya videonya saya matikan karena low sinyal gitu ya, Bapak. Dan juga bagi partisipan lain yang mau bertanya silakan kalau mau di chat di everyone saja biar terlihat sama semuanya gitu. Bapak Mustajab masih ada? Ya, ya. Ya, ada. Oke, Pak. Masih ada. Oke, sip. Masih tersambung koneksinya. Baik, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Bu Santi katanya minta share PPT-nya, jangan lupa tuh katanya. Siap. Jangan lupa partisipan juga silakan untuk mengisi presensi pada topik kali ini. Ya, untuk mengulas XP yang sangat atraktif kalau menurut saya ini bisa dimanfaatkan. Begitu ya. Barangkali dari Ibu instruktur kita atau dari Bapak PJ kita, silakan, mangga. Ibu ini tadi berhasil video ditayangkan dengan suara itu bagaimana Bu? Tadi ada kejadian sebelum kita on. Gitu. Iya. Barangkali bisa share dengan kita semua di sini. Dengan yang lainnya, sebetulnya ini ilmunya dari Ibu Diana, alhamdulillah Ibu instruktur kita ya. Saya sebelum buka room ini juga sampai deg-degan dengan Pak Mustajab sebetulnya 1 jam sebelumnya Pak Mustajab ya sudah kita buka, kita coba sharing. Kenapa ya Pak ini muncul gambarnya, tapi videonya tidak ada suaranya. Nah, alhamdulillah untung sekali Ibu Diana muncul gitu. Jadi sebelum jam 11.15 Ibu Diana sudah ada. Jadi kami mencoba berdiskusi. Kata Bu Diana ada 2 cara. Yang pertama dibuat apa Pak Mustajab tadi itu? Namanya kita dibuka dengan yang berbeda itu. Saya lupa istilahnya. Yang satu lagi ternyata relay. Nah, yang satu lagi ternyata ada yang lebih mudah. Ketika kita sebelum mau share video, share multimedia. Nah, kita klik di situ. Sebelum kita klik screen-nya kan ada pilihan Pak, ada screen, PPT dan lain sebagainya. Nah, di ujung sebelah kiri atas di sana ada tanda panah ke bawah. Di situ ada share hanya gambar saja gitu. Dan yang pilihan kedua ada motion, pergerakan dan video. Nah, saya klik yang motion dan video dan alhamdulillah suaranya bisa keluar. Mungkin itu Ibu Bapak ya yang nanti akan sharing yang dalam berbentuk video seperti saya salah satunya, bisa dicoba cara itu. Baik, terima kasih Ibu, pengalaman yang sangat berharga yang kali ini Bu ya. Alhamdulillah. 5 menit lagi tadi langsung on. Iya. Baik. Ibu, alhamdulillah nih, terima kasih Ibu Sri Haryati, katanya Bu Santi langsung dipraktekkan nih sama anak saya. Mohon PPT-nya ke grup 11, ke grup besar. Mohon maaf, alhamdulillah. Kita juga kedatangan tamu dari SMA Al-Maksum. Juga hadir Bapak Kepala Sekolahnya. Terima kasih Bapak, selamat datang, selamat bergabung. Semoga menjadi suatu hal yang bergairah di sini Pak ya. Di grup kecilnya dan grup besarnya juga. Terima kasih. Baik, Pak Mustajab barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Mustajab tentang SP. Ya itu Bu Diana tadi ada Bukan. offline-nya ya Bu Diana ya.
Bu Diana, Bu Santi itu jantan hilangnya. Iya. Tadi yang offline-nya tuh Bu Santi apa ya namanya tuh video Nah, scribe ya, iya, video video scribe. scribe. Saya sendiri Bapak belum mencobanya Bapak. Nah, Saya baru mencoba yang online yang ini. Ya. oh ya Bu Santi, setelah kita download hasil hasil dari proyek Expli-nya, itu pada saat kita mau upload ya ke YouTube itu gimana ya? Mungkin Bu Santi bisa menyampaikan pengalamannya bagaimana, Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Mustajab. Jadi, tadi di video tadi sudah saya tampilkan, kita sudah mendownload ya Bapak. Kita sudah mendownload, kemudian kita bisa mencari di komputer kita di bagian download Pak. Di C ya, di download biasanya kan ada. Nah, kita buka di situ. Kemudian seperti biasa ketika mengupload ke YouTube ya, kita kan sudah punya ketika punya akun Google, punya akun YouTube juga, kan pasti ada akun YouTube-nya, kemudian kita itu tuh biasa upload kan, kemudian karena ini durasinya pendek, kita juga tidak akan lama gitu mengupload di YouTube, dan ya sudah jadi linknya sudah jadi, kita bisa share linknya ke rekan-rekan kita untuk ditonton. Apabila misalkan tadi kan karena cuma 1 menit gitu lebih sedikit, itu kita tidak akan memakan banyak waktu, kita juga bisa langsung share di WhatsApp atau di email begitu ya Bapak Ibu. Ya begitu Pak Mustajab untuk panduan upload YouTube-nya, mungkin ya sama saja dengan yang bisa kita lakukan. Kalau ekstensi Gitu. untuk ke YouTube-nya apa ya Bu Santi? Apa Pak? MP4 ekstensi ke YouTube-nya. MP4. Iya. Ini juga terima kasih, di sini saya melihat di chatnya, terima kasih buat teman-teman saya, ada Mbak Satwika dari Makassar gitu ya, dan Pak Ansar dan lain sebagainya di sini ada. Alhamdulillah ikut serta di sini, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya di sini bukan yang paling bisa, tapi insya Allah mau share dengan Bapak Ibu semuanya mengenai materi Expli ini, dan insya Allah nanti apabila yang perlu saya akan share tautannya nanti ke grup besar tadi yang seperti diminta ya Pak ya, kemudian ataupun nanti boleh japri kepada saya, nanti saya share tautannya dan PowerPoint. Baik, terima kasih. Nah, ada lagi lancar ya Bu ya, saya sekarang Bu. Lancar sekali. Alhamdulillah, sinyalnya barusan beli sinyal di depan. Baik, terima kasih Pak Mustajab. Pertanyaannya ada satu lagi dari saya Bu. Iya siap Pak. Itu jumlah kapasitas file yang dihasilkan itu kalau misalnya durasi 1 menit berapa megabyte itu Bu? Oh iya, tadi yang 1 menit berapa megabyte? Saya cari saja dulu ya Pak ya, karena saya belum ini. Iya, kita buka ya yang tadi. Kita di properties ya, properties iya, ya. properties saja. Oke, di sana ada 6,89 MB Pak. Nah, MP4 ya? Iya, MP4 ya. Oke. MP4 lumayan, kalau MP4 bisa belum dikompres. Mungkin detailnya juga belum dilihat ya Bu ya. Detailnya Bu, coba berapa kali berapa resolusi? Oh, resolusinya. Ada detail. Ini dengan ahli IT saya. Nih penasaran nih Bu. Iya. Sekalian Ibu yang ngebuka, saya makan lagi nggak kebuka gitu. Iya, betul Bapak. Di sini size-nya 6,89 MB, kemudian apanya Pak, detailnya ya? Detail di situ ada pixel di situ Bu. Detailnya apa ya di sini? Saya lihat resolusi, contributing origin file. Berapa kali berapa Bu di situ ukuran? Ukuran justru tidak ada Pak di sini. Nggak ada Bu. Mungkin saya yang kurang itu mungkin ya Pak ya, karena di sini saya hanya bisa melihat 128 kbps di sini, tidak ada yang berapa kali berapanya. Gitu ya. Oke, terima kasih nanti.
dicari bareng-bareng saja. Iya Pak, karena kan sudah saya share ke Bapak ya. Bapak yang infokan ke saya berapa ini apa besar atau kecil. Laptop aku jadi saya tidak bisa kesana kemari. Iya Ya. betul. Oke, baik Pak Mustajab, masih berapa jam lagi? 3 jam, 4 jam? Belajar. Oh, non-stop. Masih rumah masih bisa sampai sore, enggak? Enggak, ini jam materi paparan ada. Nanti ada closing statement barangkali mau 12 kan Pak? Iya di jadwal kita. baik, mungkin kita sudahi saja sampai di sini untuk sesi pertanyaan ya, tanya jawabnya. Barangkali sekarang untuk closing statement dari Ibu, silakan tentang paparannya. Mangga. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan, Bapak Ibu instruktur, dan kemudian ada penanggung jawab juga di sini ya. Salam kenal dari saya dan rekan-rekan. Terima kasih buat Pak Yus yang bersedia gitu, walaupun saya paksa untuk menjadi moderator rasanya. Kemudian terima kasih juga buat Pak Mustajab yang bersedia menjadi host pada kesempatan kali ini. Kemudian mudah-mudahan share yang saya materi yang saya share sekarang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua, kemudian bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Nanti linknya seperti yang saya katakan tadi saya akan share, dengan senang hati saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu akan berkreasi lebih bagus dari saya. Demikian Pak Yus, penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih paparan dari Bu Santi yang bermanfaat. Saya juga baru tahu nih bisa nulis sendiri itu komputer, alhamdulillah, dan bisa memicu minat anak. Saya coba ketika Ibu Santi ngirim ke saya coba ke anak saya, Pak itu enak, bagus katanya, kok bisa seperti itu kelas 3 ya. Jadi terus sangat mudah untuk pelaksanaannya gitu, untuk pembuatannya. Baik, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan juga bahwa Xply adalah aplikasi web call yang berbayar, dan Xply ini bisa bermanfaat bagi metode pembelajaran beberapa gaya yang ibu-ibu yang kemarin, kelompok Y2N dan kelompok trio zigzag yang mungkin Senin itu trio zigzag itu namanya, itu alhamdulillah itu akan sangat bisa membawa pengaruh dalam bergaya mengajar demi anak-anak. Itu barangkali. Terima kasih kepada penanya Pak Usep, Pak Asep, Pak Andri, juga Ibu Sri Haryati atas pertanyaannya. Akhirul kata barangkali sebelum ditutup saya persilahkan ke Ibu. Halo Pak Yus. Ya, ada? Suaranya Pak Yus. Halo. Iya, ada Pak. Cek lagi Pak Yus. Ada. Nah, itu. Cek. Ada. Baik. Saya kembalikan. Ya, saya kembalikan ke Bapak host kalau gitu ya. Ini saya ada gangguan, mangga di lajang saya serahkan kepada host. Mangga, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yus. Tadi saya kira dari sisi materi cukup menarik ya, karena ini adalah satu aplikasi yang menurut saya bisa dicoba, terutama bagi guru-guru yang mungkin pada saat mau membuat sebuah video pembelajaran itu harus memunculkan animasi ya. Nah, ini saya kira bisa dicoba ya. Nah, saya ucapkan terima kasih pada Bu Santi sebagai pemateri, kemudian Pak Yus sebagai moderator, juga tak lupa rekan saya di PCT 611D ya, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Denny, Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Masum yang sudah ikut bergabung
juga rekan-rekan guru saya di SMP Al-Masum. Terima kasih atas partisipasinya, dan bisa ikut presensi juga ya kepada rekan saya yang di Al-Masum ya. Dari saya mungkin cukupkan ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain, masih dalam tayangan-tayangan pembelajaran jarak jauh ya. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.